Anda kembali bersama kami pemirsa dan kembali kami lanjutkan informasi ini terkait dengan untuk pertama kalinya dalam sejarah polisi membongkar sindikat perburuan gajah Sumatera di Provinsi Riau. Dan belasan pelakunya sudah ditangkap mulai dari hulu sampai hilir, dari penunjuk lokasi gajah sampai penadah gading gajah. Pelaku meraup ratusan juta rupiah dari perdagangan gading gajah. Buka. Ini punyamu ya? Iya, Pak. Inilah rekaman video penangkapan sindikat pemburuan gajah Sumatera oleh jajaran Polda Riau. Pelaku dituduh terlibat dalam pembunuhan gajah yang bangkainya ditemukan tanpa kepala pada awal Februari 2026. Gajah ditemukan mati tanpa kepala di areal konsesi perusahaan bubur kertas di Kabupaten Pelalawan Riau. Dari hasil penyelidikan terungkap kalau gajah yang berusia sekitar 40 tahun ini ternyata dibunuh oleh sindikat perburuan satwa liar dengan cara menembaknya. Hanya butuh waktu sekitar 1 bulan, polisi pun berhasil mengungkap para pelakunya yang berada dalam satu jaringan. Sebanyak 18 orang telah dijadikan sebagai tersangka dan 15 diantaranya telah ditangkap di berbagai daerah termasuk di Pulau Jawa. Para tersangka memiliki beragam peran di lapangan. Ada sebagai eksekutor yang menembak dan memotong kepala gajah, pemodal, penadah, perantara penadah, hingga penjual senjata api ilegal. Yang lebih sadis lagi, komplotan pemburu gading gajah ini diduga sudah beberapa kali beraksi di Riau dengan modus menembak mati gajah. Dari sindikat ini kita bisa mengungkap ada 8 kasus yang dilakukan di 2024, 4 kasus. Dibunuh gajah dengan cara ditembak. 2025 ada 4 kasus ditembak juga. Dan ternyata setelah dilakukan penyisiran dan olah TKP kembali itu masih ditemukan sisa-sisa tulang belulang di TKP-nya. Yang baru kali ini sepanjang sejarah di Provinsi Riau kita bisa melakukan pengungkapan dari hulu sampai ke hilir. Polda Riau masih memburu 3 tersangka lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Mereka berperan sebagai penembak dan pemotong kepala gajah serta penadah gading. Dari hasil perburuan mereka diketahui dijual ke Solo, Jawa Tengah untuk dijadikan pipa rokok. Para pelaku meraup keuntungan bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk setiap gading. Sementara untuk pengecer pipa rokok bisa mendapatkan keuntungan antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per pipa rokok. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Astri Rama, Metro TV. Pemirsa, gajah Sumatera yang menjadi salah satu penguasa hutan Sumatera jumlahnya saat ini kian merosot. Populasinya tidak hanya menurun akibat luasan hutan yang semakin menyempit, tapi juga karena banyak diburu manusia. Gajah dibunuh lalu gadingnya diambil dan bangkai gajah ditinggalkan begitu saja. Setelah kasus demi kasus tak pernah terungkap, komplotan pemburu gading gajah kini kena batunya pemirsa. Di mana polisi gantian memburu para pemburu gajah ini dan menangkap mereka. Sudah berkali-kali terjadi kasus penemuan gajah mati di Provinsi Riau. Ada yang terbunuh karena terkena perangkap yang dipasang oleh pemilik lahan kelapa sawit, namun banyak juga gajah yang mati akibat ulah para pemburu. Mereka membunuh hewan berbelalai ini untuk diambil gadingnya. Pada bulan Januari 2024, seekor gajah jinak bernama Rahman yang berusia 46 tahun ditemukan mati akibat diracun di Riau. Gajah ini pertama kali ditemukan oleh pawangnya dalam kondisi gading sebelah kiri telah terpotong. Kemudian pada awal Februari 2026, seekor gajah kembali ditemukan mati tanpa kepala di Kabupaten Pelalawan Riau. Gajah ini mati diduga akibat ditembak karena petugas menemukan proyektil peluru di bagian leher bangkai gajah. Proyektil itu letaknya di tengkorak gajah. Tengkorak itu masih menyatu dengan lehernya. Yang hilang hanya bagian depan mulai dari dahi, mata, dan hidung. Hidung itu belalai ya. Nah itu yang hilang. Kasus terbaru kembali terjadi akhir Februari 2026. Seekor anak gajah jantan berusia sekitar 5 tahun ditemukan mati di dalam kawasan hutan Taman Nasional Teso Nilo Riau. Ada jeratan di salah satu kaki gajah yang diduga berasal dari ranjau yang dipasang perambah hutan. Jerat-jerat yang sengaja dipasang itu untuk hewan-hewan yang mengganggu tanaman-tanaman atau kebun-kebun yang ada, seperti babi hutan dan sebagainya. Dan itu terinjak oleh
gajah, ya. Tidak ada data pasti berapa banyak populasi gajah Sumatera yang kini masih tersisa. Sebuah data menyebut jumlahnya diperkirakan sekitar 4.000 ekor pada awal tahun 90-an. Namun kini jumlahnya diperkirakan tak sampai 2.000 ekor saja. Salah satu penyebabnya akibat maraknya perburuan gading gajah. Dengan tertangkapnya belasan anggota sindikat pemburu gading gajah oleh Polda Riau, harapan baru pun kini datang. Pelaku-pelaku lain tentu akan berpikir panjang kalau mereka masih nekat memburu gading gajah-gajah liar yang hidup bebas di hutan Pulau Sumatera. Gantian, mereka yang akan diburu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana langkah selanjutnya dari kepolisian dalam memberantas sindikat pemburu gajah Sumatera, kita bergabung bersama dengan AKBP Nasruddin, Kasubdit 4 Polda Riau. Selamat pagi, Pak Nasruddin. Selamat pagi, Mas. Ya, dari kasus ini kita tahu bahwa sudah ada 15 orang yang ditangkap dan ini masuk dalam sindikat, Pak Nasruddin. Jadi mereka ini sudah bergerak berapa lama, terus kemudian bagaimana proses pengungkapannya sampai mereka ini bisa ditangkap? Terima kasih, Mas. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan terkait masalah perburuan satwa liar gajah ini itu berawal dari tanggal 2 Februari 2026 di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, ditemukan seekor gajah Sumatera dalam kondisi mati. Kemudian kondisi gajah tersebut udah membusuk, kemudian bagian kepala terpisah dan kedua gading hilang. Kemudian Bapak Kapolda Riau membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku, terdiri dari Krimsus, kemudian Krimum dan Polres Pelalawan sendiri. Sehingga yang telah kami lakukan adalah pertama melakukan olah TKP, kemudian melakukan nekropsi oleh BKSDA terhadap bangkai gajah tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa gajah ini terlebih dahulu ditembak sebelum kepala dipotong dan gadingnya diambil. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, menggunakan metode scientific crime investigation, itu dengan menggabungkan hasil olah TKP, hasil nekropsi, kemudian analisa GPS polar, kemudian lab digital forensik, serta uji balistik, sehingga penyidik memperoleh alat bukti dan melakukan penangkapan terhadap 15 orang tersangka. Perlu kami jelaskan bahwa 15 orang tersangka tadi itu terdiri dari 8 orang tersangka yang ada di Riau dan Sumatera Barat. Dengan perannya masing-masing, ada yang melakukan penembakan terhadap gajah, ada yang memotong gading, ada penadanya, ada penyedia senjata api, kemudian ada yang menjadi transaksi jual beli gading di daerah Sumatera dan ke daerah Jakarta. Kemudian untuk daerah jaringan luar daerah sudah kami amankan ada 7 orang dengan peran masing-masing, ada yang jadi perantara, kemudian ada penada, sampai di daerah Sukoharjo kita amankan ada 63 pipa rokok yang terbuat dari gading yang di mana bahannya ini dari gading gajah yang tanggal 2 Februari. Pak Nasruddin, jadi ini sudah ditangkap ada 15 orang, tapi karena ini sindikat, jadi sudah berapa lama, berapa tahun lamanya sindikat ini beroperasi seperti ini, Pak Nasruddin? Jadi untuk berdasarkan hasil keterangan tersangka yang sudah kami amankan atas nama RA, ini berawal dari hasil penyelidikan tanggal 2 Februari 2026. Setelah lakukan pemeriksaan, ada 9 kejadian. Ada 9 kejadian terdiri dari tahun 2024 ada 2 kejadian, kemudian untuk tahun 2025 ada 6 kejadian, dan 1 kejadian atau 1 TKP di tahun Februari 2026. Oke, Pak, sampai dengan saat ini kami dapat informasi juga bahkan masih ada yang masuk dalam daftar pencarian orang, Pak, masih dicari sampai dengan saat ini. Ini update sampai dengan saat ini seperti apa? Jadi terkait masalah DPO, memang ada 3 orang, identitas sudah kami dapat, termasuk juga
posisinya di mana 3 orang ini sangat vital dia perannya itu, di mana ada selaku penembak, kemudian yang ada di Jawa selaku peran penada gading. Insya Allah nanti waktu dekat kami akan bisa tangkap DPO tersebut. Baik, Pak, berarti tadi Anda katakan sudah dari Riau, kemudian dari Sumatera Barat, bahkan sampai ke Sukoharjo. Ini kan satu sindikat. Nah, apakah polisi menemukan ada kemungkinan sindikat lain yang juga melakukan hal yang serupa, Pak Nasruddin? Kalau melihat terkait masalah sindikat lain, ini masih sama dengan ada residivis atas nama FA. Ini residivis tahun 2015 yang kami ungkap juga tahun 2015 kemarin. Dan residivis ini melakukan lagi penadahan terhadap gading gajah di tahun 2026. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari 2015 sampai 2026 tidak ada sindikat lain. Jadi hanya atas nama FA ini, karena FA ini perannya sangat penting, di mana dia yang merekrut masyarakat tempatan, kemudian diajari cara menembak, berburu, kemudian hasil berburuannya berupa gading nanti akan dibeli oleh yang bersangkutan. Oke, Pak Nasruddin, yang juga mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya dari hasil transaksi yang mereka sudah lakukan selama ini oleh para sindikat ini, mereka ini berapa dapat keuntungannya dari penjualan gading gajah ini, dan apa antisipasinya supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, Pak Nasruddin? Ya. Jadi terkait masalah keuntungan, ini keuntungannya bertahap. Contoh, untuk yang pelaku yang memburu, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan gading gajah itu 5 juta per kilo. 5 juta per kilo, di mana pada saat 2 Februari 2026 berat gading gajah itu kurang lebih 7,6, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pemburu adalah 38 juta. Kemudian gading tersebut dijual kepada saudara FA, di mana saudara FA kemudian menjual kepada penada yang di Sumatera Barat itu seharga 10 juta per kilo. 10 juta per kilo, sehingga bisa dihitung keuntungan yang diperoleh kemarin oleh pelaku FA itu ada 76 juta. Kemudian dari saudara AH yang membeli gading gajah dari saudara FA itu kemudian dijual kepada saudara FA yang ada di Surabaya dengan harga 13.500.000 per kilo. Kemudian dari saudara FA kemudian menjual kepada saudara HA yang ada di Sukoharjo seharga 17 juta per kilo. Jadi memang bisa dihitung keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan penembakan, kemudian penada yang ada di Pekanbaru, kemudian penada yang ada di Sumatera Barat sampai di Jawa Timur, sampai di Sukoharjo. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian bisa sesegera mungkin mengusut siapa lagi yang berpotensi melakukan tindakan keji seperti ini. Tapi terima kasih Pak Nasruddin karena sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.